Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Puji Mustafa. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik subnetting pada IPv4. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi yang akan terupdate. Teknik subnetting IPv4. Ada bahasa-bahasa yang harus kita pahami sebelum kita melakukan teknik subnetting pada IPv4. Yang pertama ada namanya network address. Network address ini adalah IP yang pertama, IP yang nomor satu, IP yang pertama yang tidak dapat diaplikasikan atau tidak dapat disetting ke dalam host atau klien, namun dapat digunakan. Nah, itu network address. Yang kedua ada nanti bahasanya namanya broadcast address. Nah, broadcast address adalah IP yang paling terakhir yang dapat digunakan namun tidak dapat diaplikasikan ke dalam host atau klien atau device gitu ya. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir ada namanya netmask atau sering disebut dengan subnet mask. Nah, netmask atau subnet mask ini adalah netmask atau subnet mask ini berfungsi untuk menentukan jumlah network address dan jumlah klien yang bisa ditampung gitu. Jadi subnet mask nanti akan menghasilkan berapakah jumlah network addressnya atau berapakah jumlah klien yang dapat ditampung gitu. Itu fungsi netmask. Oke. Yang pertama network address. Nah, network address ini untuk mencari network address ini kita menggunakan logika N ya. Logika N yang digunakan. Jadi network address ini adalah hasil logika N antara IP address dengan netmask. Hasil logika N antara IP address dengan netmask. Oke. Itu network address. Contoh, IP addressnya 192.168.10.30 dengan netmasknya netmasknya 255.255.255.240. Ini jangan 130 saja biar kelihatan. Oke. Untuk mencari network address, kita logikakan N antara IP address dengan netmasknya. Tapi dengan catatan IP address dan netmasknya itu konversikan ke dalam bilangan biner. Untuk cara mengkonversi dari IP address ini ke dalam bilangan biner, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, ada di sana sistem bilangan IP versi 4 dan IP versi 6. Di sana dijelaskan bagaimana cara konversinya. Oke.
Oke, kita konversikan yang ini 192, 168, 10, 130, 192 ini 168. Oke, kita pakai kalkulator saja, takutnya salah. 192, 11, ya betul. 168, 111, oke. 10, 1010, 1010, ini 10, 130, 130, 1, 1000, 1010, 1000, 010, 1000, betul. Betul ya. Oke, betul. Oke. Ini konversinya dari 192 yang ini, 168 yang ini, 10 yang ini, 130 yang ini. Kemudian net massnya kita konversikan juga ke dalam bilangan biner. 192 maaf 255 ya, terus 255 255 lagi, kemudian 255 lagi, kemudian 240 kita konversikan 240. Ini kan 111. Oke, net mass ini kalau ditulis dalam praktik ya, dalam praktik itu slash berapa? 28 ya, slash 28 nih, 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Oke, kita n-kan. Logika N adalah ketika semua inputan bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Oke. Kalau inputannya ada yang 0, berarti itu 0. Kalau semua harus bernilai 1, maka inputannya itu akan 1. Oke, berarti ini 1, 1, ini 0. Ini 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, itu kan. Nah, inilah network addressnya. Kita konversikan ke dalam bilangan desimal. Yang ini nilainya 192. Yang ini nilainya 168. Yang ini nilainya 10. Kan ini nih, yang ini ya, yang ini 10. Terus yang ini nilainya adalah 128. Oke. Ya, 128. Oke, kalau tidak percaya dihitung saja. Nah, ya, 192, betul kan? Ini mau udah, kita buktikan yang ini. 1000000 nilainya 128 ya. Nah, ini network address dari IP 192.168.10.130 dengan net massnya 255 240 atau grafiknya slash 28. Itu adalah network addressnya 192.168.10.128. Itu kalau net massnya 240. Tapi nanti kalau net massnya
titik kosong atau 124, itu beda lagi, silakan dihitung, itu cara perhitungannya. Nah, ini network address ini nanti difungsikan pada saat kita melakukan teknik routing ya, teknik routing. Nanti pada video selanjutnya kita akan sedikit bahas juga tentang teknik routingnya ya. Ini digunakan untuk teknik routing. Yang kedua ada namanya broadcast address. Broadcast address. Nah, kalau broadcast address ini perhitungannya sedikit panjang ya, sedikit panjang. Broadcast address itu adalah IP yang paling terakhir yang dapat digunakan namun tidak dapat diaplikasikan ketika kita men-setting sebuah host atau klien dengan IP broadcast address, itu tidak bisa. Itu untuk mencari hasil broadcast address, itu caranya kalian harus cari dulu network address, berarti network address yang akan ditambahkan dengan hasil nilai maksimal netmask dikurangi netmask yang digunakan. Oke, itu untuk memahaminya ya. Jadi broadcast address itu dihasilkan dari network address ditambahkan dengan nilai nilai maksimal netmask atau subnetmask dikurangi netmask yang digunakan atau subnetmask yang digunakan. Contoh ini ya, kita akan mencari IP broadcast address dari IP ini dengan netmask ini. Kita copy dulu ya, biar enak. Oke, network address sudah ketemukan ini ya, ini network addressnya. Oke, 192 168 10 128 ditambahkan. Nah, ini yang harus kita cari nilai maksimal netmask. Nilai maksimal netmask ini nilai maksimalnya adalah 255 gitu kan, dikurangi netmask yang digunakan. Nah, ini netmask yang digunakannya, maka dikurangi 255 240. Nah, berarti kita harus mengerjakan yang ini dulu kan, yang di dalam kurung. Oke, kita tarik aja biar sedikit paham. Terus ini mas yang maksimal terus dikurangi, kasih spasi aja biar gak bingung. Kurangi 255 maaf, pengennya di sini 255 titik 255 titik 240 ya kan. Nih yang ini nilai yang ini, nilai yang ini. Nah, ini kita kurangi ini 0 kan, 25 dikurangi 25 0, 25 kurangi 25 0 juga ini. Nah, ini 255 dikurangi 240 berapa 15 ya kan. Nah, oke, 15. Nah, baru setelah kita dapatkan ini, tambahkan dengan yang ini. Jadi network addressnya adalah 192 168 10 130 ditambah
dengan ini kan. Nah, ini 0 0 0 15 apa ini maaf, broadcast address-nya adalah biar nggak bingung ya, maaf. Yang ini 12 kan, berarti ini 192.168.10.145 itu kan ya, 130 tambah 15 145. Jadi di sini broadcast address-nya adalah 192.168.10.145. Nah, IP ini tidak bisa digunakan untuk disetting di host atau di klien, karena IP ini adalah IP broadcast, gitu kan. Nah, ini itu untuk mencari broadcast address-nya ya. Lalu IP yang boleh digunakan IP yang mana, yang dari mana ke mana? Oke, kalau IP ini kita kasih nama host address. Host address atau IP yang bisa digunakan di host itu adalah IP antara IP network address dengan IP broadcast address. Nah, IP network address-nya adalah 192.168.10.130 kan? Nih. Ya. Network address. Kemudian IP broadcast address-nya tuh yang ini 192.168.10.145. Jadi IP yang bisa digunakan atau host address-nya adalah 192.168.10.131 sampai dengan 192.168.10.145. Nah, ini IP address untuk host. Ini network address, yang ini broadcast address gitu. Nah, ini ya, ini IP yang bisa digunakan ini. Oke, itu tentang network address, broadcast address, dan ada IP yang digunakannya atau host addressnya. Nah, sekarang yang paling penting itu netmask. Kita bahas tentang netmask. Oke. Dari netmask itu kita bisa menentukan berapa jumlah network address yang bisa didapat, dan dari netmask juga kita bisa menentukan jumlah berapa sih kapasitas atau user, atau berapa sih IP address yang bisa ditampung di netmask itu. Oke.
kita tarik netmask yang ini saja yang sedang kita bahas, yang ini. Oke, ini netmasknya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita harus ingat dulu kelas netmask. Yang pertama ada kelas A, itu dari 255 00 sampai dengan 254 00. Itu kelas A. Ke bawah saja, bawah saja. Kemudian ada kelas B, itu dari 255 00 sampai dengan 254 0. Kemudian kelas C, kelas C itu 255 0 sampai dengan 254. Kenapa enggak 255 untuk itu, untuk single IP ya, hanya IP saja. Nah, ini kelas netmasknya. Oke, yang pertama kita dari netmask itu kita bisa mendapatkan berapa jumlah network address, jumlahnya ya, jumlah network address, bukan IP network address, tapi jumlah network address yang bisa didapatkan dari netmasknya. Ini jumlah network address. Oke, ini kan netmask yang ini. Untuk mengetahui jumlah network address pada netmask ini, kita harus tahu dulu netmask ini kelas berapa, ada di kelas berapa. Ini ada di kelas C ya kan, antara 0 sampai 254 kan, 240 itu kelas C. Nah, kalau kelas C kalian harus perhatikan otet keempat, otet keempat deh. Ini otet pertama, otet kedua, otet ketiga, otet keempat. Nah, kalau kelas B perhatikan di otet ketiga. Kelas A perhatikan di otet kedua. Perhatikan itu khusus untuk mencari network addressnya. Karena kita menggunakan netmask kelas C, maka kita perhatikan otet yang ketiga. Ini cara cepatnya ya, kita cara cepatnya. Nah, otet keempat. Nah, otet keempat ini kalian konversikan ke dalam bilangan biner ya, untuk mempermudah saja ya. Otet yang keempat ini kalian konversikan ke dalam bilangan biner. Hasil konversinya 1111000 kan. Nah, rumus untuk mencari jumlah network address itu adalah 2 pangkat X ya, 2 pangkat X, dimana X adalah jumlah angka 1 pada otet di kelasnya. Oke, karena ini kelas C, maka kita perhatikan otet yang keempat, jumlah angka 1. Nah, ini kan otet keempat ya, konversinya. Jumlah angka satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Maka ini 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4?
2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, dari netmask ini 28 itu ada 16 kelompok, 16 network address yang bisa dihasilkan. 16 kelompok tuh ya dari netmask 255, 255, 255, 240 itu ada 16 kelompok. Itu perhitungannya dari 2 pangkat X nya adalah jumlah angka 1 pada outlet di kelasnya. Oke, itu jumlah network address. Yang kedua, dari netmask kita bisa mendapatkan jumlah jumlah hostnya, jumlah IP yang bisa diaplikasikan dan bisa digunakan di host gitu kan. Ini jumlah hostnya. Nah, untuk mengetahui jumlah host dari netmasknya, kita gunakan netmask ini. Kalau untuk mengetahui jumlah jumlah kapasitas hostnya, kita harus konversikan netmasknya dulu ini ke dalam bilangan biner. Kita konversikan dulu 456 8. Ada di atas ya. Oke, mana di atas? Oh, ini kan. Oke, ini kan 240. Nah, untuk mencari jumlah host, rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2 pangkat Y dikurangi 2. Dimana Y adalah jumlah angka 0 pada netmask yang telah dikonversikan ke bilangan biner. Ini juga coba angka pada titik kelasnya yang oke ya. Rumusnya untuk mengetahui jumlah jumlah maksimal host pada netmask ya, rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2. Y adalah jumlah angka 0 pada netmask. Jumlah angka 0-nya berarti ini kan ada 1 2 3 4, ada 4, maka kita bisa cari berapa jumlah kapasitas hostnya. 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 adalah 16 dikurangi 2 14. Nah, ini jadi satu kelompoknya satu network address ini kan ada 16 network address ya. Nah, satu network address itu bisa menampung 14 host itu ya. Satu network address itu bisa menampung 14 host. Contoh lagi, contoh kasusnya seperti ini. Di suatu kantor atau perusahaan terdapat 4 divisi dan masing-masing divisi itu punya jangan divisi. Dalam satu divisi itu memiliki janganlah. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Kita akan membangun sebuah jaringan
dengan kapasitasnya 40 klien, satu router, dua server. Nah, kita akan mencari netmask berapa sih netmasknya yang bagus atau yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan ini. Caranya seperti ini. Jumlahkan dulu kebutuhannya, 40 klien ditambahkan satu router tambahkan 2 server, jadi berapa? 43 ya. 43 kebutuhannya, 43 kebutuhannya tambahkan lagi 2 itu untuk apa? Untuk IP IP network address dan IP broadcast address, tambahkan 2, jadi semuanya 45 ya, kayak 45. Ini sudah 45. Jadi ini juga 45. Jadi cara mencarinya berapa sih netmask yang proporsional? Nah, ini jumlahnya 45. 2 pangkat akar berapa yang hasilnya 2 itu kan? Berarti mencarinya gimana ya? Bingung saya. Oke, cari aja lah. Cari aja. Jadi cara ngitungnya, coba 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat yang mana ya? Dua pangkat 6 berapa? 64. Nah, kebesaran 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 32. Oh, berarti 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu 64. Jadi ini 45 adalah 2 pangkat 6. Nah, berarti 6 ini pangkatnya ini adalah jumlah nolnya. Nolnya ada 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 kan, satu rate-nya kan 8 digit. Ini cukup nih. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. Maaf. 2 3 4 5 6 7 8. Nah, netmask yang digunakan ini ya, netmask yang digunakan ini atau prefix /25 atau 255 192 kan ya. Nah, ini netmask yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan 40 klien, 1 router, 2 server, itu kan. Ini netmask yang proporsional seperti ini.
IP-nya gimana? IP-nya bebas. IP-nya kalau NetMask itu harus dihitung, tapi IP-nya bebas, terserah suka-suka administrator lah. Kalau administrator pengen menggunakan IP yang unik 123 123 123 apa NetMasknya ini ya, ketika kebutuhannya 40 klien, 1 router, 2 server. Ini juga satu router itu berapa port, berapa satu router itu ada berapa IP yang nantinya di set dalam portnya. Kalau dalam satu router itu yang akan disetting memiliki 3 IP, ini jangan satu router, jadi di sini 3 kebutuhannya, karena satu router itu akan diset 3 IP, itu bisa ya 3 nanti, jadi ini ganti lagi tambah 3 kan. Nah, seperti itu. Jadi lihat dulu kebutuhannya seperti apa, nanti kalian hitung. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tadi. Yang dari pertama kita mencari network address ya, network address dengan menggunakan logika N, hasil logika N antara IP address dengan NetMask ya. Yang kedua mencari broadcast address. Broadcast address itu didapatkan dari network address, IP network address ditambahkan dengan nilai maksimal NetMask dikurangi NetMask yang digunakan. Oke, ini network addressnya, ini IP address, ini NetMasknya. Nah, ini network address yang dihasilkan ditambahkan ini nilai NetMask maksimal dikurangi ini nilai NetMask yang digunakan kan, nih maka 255 dikurangi 255 240, maka hasilnya 0,0015. Ini didapat dari nilai maksimal NetMask dikurangi NetMask yang digunakan tuh. Maka network address itu broadcast address itu didapatkan dari network address. Ini network address yang tadi kita cari, tambahkan dengan ini hasil dari pengurangan nilai maksimal NetMask dikurangi NetMask yang digunakan, itu sama dengan 145 kan. 145 ini adalah IP dari broadcast address. Broadcast address itu IP yang paling terakhir yang tidak dapat diaplikasikan namun bisa digunakan. Kalau network address itu digunakan untuk proses routing ya kan. Ini broadcast address. Terus ada namanya host address. Host address itu IP antara IP network address dengan IP broadcast address. Itu host address. Host address itu IP yang bisa diaplikasikan dan bisa digunakan di host. Ini network addressnya yang tadi kita dapat, ini broadcast addressnya yang tadi kita dapat. Nah, IP network address adalah IP host address itu IP antara IP ini dengan IP ini, yaitu IP 192.168.10.131 sampai dengan 192.168.10.146. Maaf, salah, 46 kan. Oke. Kemudian tadi kita membahas tentang NetMask. Nah, NetMask ini kita bisa menentukan berapa jumlah kelompoknya dan berapa jumlah host yang bisa ditampung per kelompok gitu kan. Ini kelas NetMasknya, kelas A 255 gitu kan ya, dibaca saja. Terus ini jumlah network address yang didapat dari NetMask 255 240. Perhatikan dulu NetMask yang digunakan itu masuk ke kelas mana, di kelas C. Kalau kelas C perhatikan saja yang ini ya, otet yang keempat, perhatikan ya, otet yang keempat dikonversikan saja. Kemudian rumusnya 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah angka 1 pada otet kelas kelasnya yang telah dikonversikan ke bilangan biner. Berarti ini jumlah angka 1 pada otet
di kelasnya. Ini OTP kelas C itu OTP yang keempat yang mesti perhatikan. Angka 1 itu ada 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 255 itu bisa dipecah menjadi 16 kelompok ya. Itu bisa dipecah jadi 16 kelompok. Jadi ketika ada di perusahaan atau di apapun, kalian harus memisah-misah, ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa, kalian harus cari tahu berapa sih jumlah kelompoknya. Itu bisa menggunakan rumusnya ini kalau di jaringan ya. Ini menentukan jumlah host per kelompok ya, di per kelompoknya per kelompok. Ini netmasknya ini atau prefixnya /28. Kalian konversikan ke dalam bilangan biner. Ini rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, dimana Y adalah jumlah angka 0 pada netmask yang telah dikonversikan ke dalam bilangan biner. Jumlah angka 0 berarti ada ini kan, cuma ada ini 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16, dikurangi 2 sama dengan 14. Nah, 14 host yang bisa ditampung per kelompok ya di sini. Tuh. Jadi kalau kita dilihat jumlah total host yang bisa ditampung di /28 atau subnet pas 2552525252540 adalah 16 dikali 14. Apa? 16 dikali 14, 224 ya. Ada jumlah maksimal host, berarti di sini bisa saja didapatkan jumlah host keseluruhan yang bisa ditampung. Berarti ini jumlah address dikalikan dengan jumlah host address. Oke, berarti 16 kali 4, 16 kali 4 adalah 224 kan. Gitu. Ini jumlah maksimal tetap segini, cuma kita pecah-pecah menjadi 16 kelompok ya. Ketika semua pengguna 224, nanti kalau penggunanya lebih dari 224, kita masuk ke kelas yang kelas B ya, gitu. Itu seperti itu video kali ini. Kalau ada saran atau kritikan atau yang harus dikoreksi, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.